Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alice Wasila, NPM 1921 91020, kelas Penjas 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar pengembangan kurikulum. Nah, submateri yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian pengembangan kurikulum, yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yang keempat, artikulasi atau hambatan pengembangan kurikulum, dan yang terakhir yaitu model-model pengembangan kurikulum. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini merupakan sebuah usaha untuk mencari bagaimana rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah lembaga. Kemudian materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, pengembangan kurikulum berpijak pada prinsip-prinsip. Ya, ada dua prinsip, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, yang pertama yaitu prinsip umum. Dalam prinsip umum ini terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama relevansi. Dalam relevansi ini ada relevansi keluar dan relevansi ke dalam. Relevansi keluar berarti bahwa tujuan, isi, dan proses belajar harus sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kemudian relevansi ke dalam berarti terdapat kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum yang berisi isi, tujuan, proses penyampaian, dan penilaian yang menunjuk keterpaduan kurikulum. Kemudian yang kedua yaitu fleksibilitas. Artinya, pengembangan kurikulum diharapkan kurikulum yang dihasilkan nantinya memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel. Artinya, harus adanya penyesuaian antara kondisi masyarakat dan situasi yang selalu berkembang di masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu kontinuitas, yang berarti adanya kesinambungan kurikulum. Yang keempat yaitu efisiensi, yakni mengusahakan agar pengembangan kurikulum dapat menghemat waktu, biaya, dan sumber lain secara optimal sehingga hasilnya akan memadai. Kemudian yang selanjutnya yaitu efektivitas. Artinya mengusahakan agar pengembangan kurikulum dapat mencapai tujuan dengan tanpa adanya kegiatan yang mubazir, baik itu kualitasnya ataupun kuantitasnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip khusus. Dalam prinsip khusus ini ada prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, yaitu di mana perumusan kurikulum harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga yaitu prinsip berdasarkan pemilihan proses belajar mengajar. Kemudian yang keempat yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat. Tentunya dalam proses pembelajaran seorang pendidik memerlukan media dan alat pengajaran yang dibutuhkan agar proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Untuk itu, dalam pengembangan kurikulum perlu diperhatikan bahwa alat apa yang akan digunakan, jika alat itu belum ada atau tidak ada, apa gantinya, kemudian berapa biayanya, serta adanya pemahaman bahwa pembelajaran akan berjalan optimal jika adanya media. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kurikulum. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum ada 3, yaitu dari perguruan tinggi, masyarakat, serta nilai. Untuk yang pertama yaitu perguruan tinggi. Perguruan tinggi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan di kurikulum. Serta berkat perguruan tinggi juga menyiapkan guru-guru tenaga pendidik, di mana guru-guru tersebut memiliki ilmu pengetahuan dan kemampuan mengajar yang memadai.
Kemudian yang selanjutnya yaitu masyarakat. Seperti yang kita ketahui, tentunya masyarakat sangat membantu dalam proses pengembangan kurikulum. Perkembangan dunia usaha di masyarakat akan mempengaruhi pengembangan kurikulum. Kemudian yang terakhir yaitu sistem nilai. Sekolah bertanggung jawab dalam pemeliharaan nilai moral serta nilai-nilai positif untuk kehidupan bermasyarakat. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu artikulasi atau hambatan pengembangan kurikulum. Ada 3 hambatan yang akan ditemui jika pengembangan kurikulum ini. Itu yang pertama terletak pada guru. Banyak hal yang menjadikan seorang guru menjadi penghambat dalam proses pengembangan kurikulum. Di antaranya kurang adanya waktu, kurang adanya pendapat dari guru tersebut, serta kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki guru tersebut, sehingga faktor-faktor tersebut akan menghambat pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh seorang guru. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, masyarakat berperan dalam pengembangan kurikulum, tetapi masyarakat juga bisa menjadi faktor penghambat pengembangan kurikulum. Jika masyarakat kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, tentunya kurikulum akan terhambat. Kemudian selanjutnya yaitu biaya. Dalam proses pengembangan kurikulum tentunya dilakukan penelitian. Nah, penelitian ini memerlukan banyak biaya dan waktu yang tidak sedikit. Untuk materi selanjutnya yaitu model-model pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama yaitu the administrative model. Artinya, inisiatif pengembangan kurikulum ini berasal dari pejabat tinggi. Kemudian, secara struktural ke bawahnya akan dilaksanakan di tingkat bawah. Kemudian yang kedua yaitu the grassroots model. Nah, inisiatif pengembangan kurikulum ada di tangan guru. Yang ketiga yaitu the demonstration model. Model ini menuntut sejumlah guru yang ada dalam satu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dalam memperbarui kurikulum. Kemudian yang selanjutnya Bell-shaped system model, kemudian Tabas inverted model. Model ini dimulai dengan melakukan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Selanjutnya, Rogers Interpersonal Card Rogers. Kemudian, Emerging Technical Model. Dan yang terakhir, The Systematic Action Research Model. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.